Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat hidup, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan kajian rutin alumni haji 2015 pada bulan ini. Hari ini bertepatan dengan hari yang baik dan penuh berkah, di mana bersamaan dengan momen Idul Adha bagi sebagian saudara muslim kita yang melaksanakan Idul Adha pada hari ini. Juga hari yang baik, hari yang penuh berkah bagi sebagian saudara kita yang mengikuti penanggalan atau ketetapan pemerintah, di mana hari ini juga bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah dan barangkali beberapa saudara muslim kita sedang melaksanakan ibadah saum sunnah. Semoga kegiatan ini menjadi amalan yang terbaik bagi kita semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan jazakumullah khair bagi seluruh Bapak dan Ibu alumni Haji 2015 yang selalu istiqomah dan konsisten mengadakan kajian Islam di setiap bulannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tema pada kajian bulan ini akan membahas mengenai auqalah, tawakalnya orang yang bertakwa, yang akan dibahas secara jelas dan rinci oleh Ustadz Gun-Gun Syihabuddin. Insya Allah nanti juga akan ada sesi tanya jawab di akhir acara, nanti akan kita persilakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bu Atin. Dengan surat yang dibawakan adalah surat At-Talaq ayat 2 dan 5. Tafadhol Bu Atin, kami persilakan. Terima kasih Kang Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah Dalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu wa likulli syai'in qadra wallahi ya'isna minal makhidhi min nisaikum inirtabtum fa'id jatuhunna salasatu ashhuri wala ilam yahid
wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Bu Antin. Selanjutnya mari kita dengarkan pembahasan mengenai Hauqalah dari Ustadz Gun Syahabuddin. Tafadhol Ustadz, saya persilakan. Ya, atur nuhun Kang Dea. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati iman a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang menyampaikan kita di hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari puncak terbaik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan esok juga masih sebetulnya ya. Artinya kita berada di hari-hari yang terbaik di bulan Dzulhijjah, makanya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kang Dea ya. Mudah-mudahan berkumpulnya juga kita di sore hari ini insya Allah lebih baik daripada berkumpulnya kita di hari-hari sebelumnya. Ya, ibadah kita pada sore hari ini insya Allah lebih baik daripada ibadah kita di hari-hari sebelumnya ya. Karena amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini baru sebanding kalau ada orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali. Artinya apa? Dia mati syahid. Ini luar biasa, makanya harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, berbahagialah kalau di hari ini kita semua termasuk orang-orang yang Allah takdirkan untuk melaksanakan ibadah saum 9 Dzulhijjah atau disebut dengan saum Arafah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain.
tadi di Quran surah At-Talaq Allah Ta'ala menceritakan tentang ayat ini kan berkenaan dengan At-Talaq, dengan cerai, ya. Tetapi ibroh itu secara kaidah usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an itu tidak khusus dengan yang disebutkan atau ceritanya yang disesuaikan dengan ayat tersebut. Tetapi itu umum, ya. Lafadznya bersifat umum. Artinya ayat ini umum. Saya bisa share screen. Bisa share screen. Sebentar. Sebentar saya lihat seperti ini. Udah bisa Ustaz? Silakan Ustaz. Bisa, alhamdulillah. Nah, di Quran surah At-Talaq ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang pertama Allah sebutkan makhraja. Apa itu makhraja? Makhraja itu jalan keluar, way out, ya. Ketika kita dalam keadaan yang sangat sumpek, yang sangat terpuruk, ya, kita udah surrender, sudah pasrah, kemana lagi kita harus meminta pertolongan, kadang gitu, ya. Sehingga orang yang bertakwa, karena tadi rumusnya adalah orang yang bertakwa itu selalu mewakilkan semua urusannya kepada Allah. Jadi tawakalnya itu langsung kepada Allah. Makanya orang-orang yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah, pasti Allah akan berikan makhraja. Nah, ketika usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, sementara kita sudah melakukan segala macamnya dengan maksimal, kita tidak bisa berharap dari apa yang kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi orang bertakwa itu tidak boleh tidak boleh menyandarkan harapannya kepada hasil usahanya. Ya, tidak boleh kita menyandarkan kepada hasil usaha kita. Usaha adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi ikhtiar itu kewajiban yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak boleh menyandarkan sama itu. Ya. Jadi tidak boleh kita begini, misalkan kita terucap dalam lisan kita, dari lisan kita, ya Allah, kenapa ya saya sudah usaha begini, kenapa pada hasil juga? Nah, jangan, ya, tidak boleh. Yang penting kita maksimal mengerjakan. Nah, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Itu yang namanya mewakilkan, itu yang namanya tawakal. Nah, orang yang bertawakal, orang yang bertakwa, Allah menjamin makhraja, jalan keluar. Itu yang pertama, janji Allah bagi orang yang bertakwa. Dan kemudian yang keduanya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak, atau dari arah yang tidak diduga-duga. La yahtasib artinya di luar kalkulasinya, ya. Yahtasib itu di luar kalkulasi, di luar hitung-hitungan. Ya, la yahtasib, di luar hitung-hitungan. Artinya gini, kalau seseorang kerja tetap, maka setiap akhir bulan atau setiap awal bulan dia yakin dia akan mendapatkan. Nah, kadang orang-orang seperti ini dia suka lupa kepada Allah karena dia mengandalkan kepada profesionalitasnya, dia mengandalkan kepada hasil kerjanya. Kalau dari mengandalkan kepada kepintarannya misalkan, ya, kalau profesional dia mengandalkan kepada keahliannya. Makanya jarang sekali orang-orang yang sudah tetap dalam tanda petik penghasilannya kemudian keluar dari lisannya alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Berapa kali coba orang-orang yang sudah ditetapkan gajinya tiap bulan ada, dapat penghasilannya, ya, bahkan dengan bonus-bonus yang lainnya, tapi tidak pernah keluar dari lisannya alhamdulillah ya Allah. Padahal harusnya dia harus lebih beruntung lagi daripada orang-orang yang penghasilannya tidak tetap. Nah, kalau orang yang bertakwa selalu bergantung kepada Allah. Coba kebayang tidak kalau ada orang yang
jualan misalkan, ya tiap malam dia harus mempersiapkan, tidurnya kurang dia mempersiapkan, ya sebelum tidur dia bahkan mungkin belanja dulu, ya pokoknya tidurnya kurang dipersiapkan semuanya, itu selalu bergantung hatinya kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jualan hari ini laku dan seterusnya. Ya bahkan ketika dia mendorong rodanya, dia bergantung hatinya kepada Allah. Ya kenapa? Karena tidak tahu dari mana, siapa yang akan membeli barang dagangannya gitu. Siapa yang akan membeli barang dagangannya? Orang yang membeli kemarin belum tentu hari ini membeli lagi, gitu kan? Terus saja gitu. Ya bergantung hatinya kepada Allah. Tetapi orang-orang yang sudah ditetapkan penghasilannya kadang dia lupa kepada Allah. Ya, nah makanya orang yang bertakwa, orang yang senantiasa bergantung kepada Allah, ketika dia memiliki kesulitan, maka Allah akan menolongnya min haitsu la yahtasib, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang kedua janji Allah. Ya, jadi kita harus pahami dulu kalau kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka kita harus meyakini 6 hal ini. Ya, pertama makhraja, jalan keluar. Yang kedua Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak, dari arah yang tidak diduga-duga, di luar kalkulasinya. Ya, bukan yang bisa kita bayangkan seperti PNS, misalkan gaji ke-13, oh nanti akan dapat gaji ke-17. Enggak, bukan begitu, itu layak kasih, bukan seperti itu. Kemudian fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Kemudian yang ketiganya amrihi yusra. Yang keempat, Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya, kalau orang yang bertakwa, maka jaminannya Allah akan mudahkan segala urusannya. Tidak ada urusan yang sulit baginya. Yukaffir anhu sayyi'atih. Allah akan tutup segala dosa-dosanya. Dan yang keenam, yu'zim lahu ajra. Allah akan lipat gandakan balasannya. Nah, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini, insya Allah mungkin lebih fokus kedua hal ini ya, makhraja sama yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang sangat sangat keduniaan gitu ya, sangat mencintai dunia, pasti yang dipikirkan kan hal-hal yang berhubungan dengan materi, yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia kita. Nah, makanya kita fokuskan dulu ke dua hal ini ya, makhraja dan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, atau mungkin nanti kita singgung yang ketiganya fahuwa hasbuh gitu ya. Nah, ikhwati iman azani Allah wa yakum ajmain. Yang pertama, apa itu makhraja? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikannya jalan keluar. Nah, para mufassir memberikan makna makhraja yang berbeda-beda. Yang pertama, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yunjihu min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Kata ini menurut Ibnu Abbas. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah tidak mungkin mengalami kesulitan di dunia ataupun di akhirat. Ya, ini jaminan ini. Tapi kalau kita masih merasa sulit, kalau kita masih merasa susah, ya berarti level ketakwaan kita belum sampai gitu. Kenapa? Karena ayat tidak mungkin ngebohongin kita. Ayat tidak mungkin berdusta. Ini kalamullah. Ya, ini kalamullah. Jadi kalau kita merasa bertakwa, tapi kemudian hidup kita sering sulit, sering susah, ya. Kenapa? Karena kesusahan itu kan tergantung cara pandang sebetulnya, Mas. Ya, yang namanya kesulitan, kesusahan itu tergantung cara pandang. Contoh gini, ada orang yang penghasilannya besar sekali, ya, banyak, perusahaannya banyak, tapi ketika bertemu dengan kawannya, yang dikeluhkan adalah masalah hutangnya. Yang dikeluhkan adalah masalah, aduh, saya susah gini dan itu, ya kan? Padahal orang-orang melihat dia sebagai orang yang bahagia. Kenapa? Karena hartanya banyak. Tetapi ketika dia ngobrol dengan kawannya, yang keluar dari lisannya itu semuanya keluhan, kesulitan, karbin. Ya, ini istilahnya karbin nih. Istilahnya apa? Karbin. Karbin itu kesulitan. Ya. Karbin itu kesulitan. Jadi setiap bertemu dengan orang yang diceritakan adalah berbagai macam kesulitannya. Nah, otomatis kan yang namanya kebahagiaan, yang namanya kesulitan tergantung cara pandang orang. Ada orang yang hidupnya susah, ya makan juga mungkin tidak 3 hari sekali, tetapi ketika bertemu dengan orang selalu pujian yang keluar.
Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah, bahagia aja. Tapi orang melihatnya sebagai orang yang sengsara, gitu kan? Orang melihatnya sebagai orang yang sengsara. Nah, artinya kalau orang yang bertakwa, kondisi hidupnya seperti apapun, ya, kondisi hidupnya seperti apapun, jaminan Allah akan apa? Akan selamatkan dia. Allah akan selamatkan dia dari berbagai macam kesulitan dunia dan akhirat. Ini kata Abdullah bin Abbas, ya. Kata Abdullah bin Abbas begitu. Nah, artinya kalau kita masih merasa banyak kesulitan, ya, karbin-karbin yang lainnya, berarti tinggal pertanyakan kita termasuk orang yang bertakwa atau bukan, gitu aja sebetulnya. Kenapa? Karena ayat tidak mungkin berbohong. Ayat tidak mungkin berbohong. Itu yang harus digarisbawahi, ya. Ini sebagai renungan bagi kita. Artinya apa? Kalau kita masih sering keluh kesah, ya, dengan takdir yang Allah timpakan kepada kita masih sering gelisah dengan ketetapan Allah yang menghampiri kita, maka kita seharusnya muhasabah diri. Ya, kenapa? Karena orang yang bertakwa itu tidak mungkin berkeluh kesah. Orang yang bertakwa itu tidak mungkin suudzon terhadap ketetapan Allah. Orang yang bertakwa jaminannya yunjihu min kulli karbid dunya wal akhirah. Allah akan selamatkan dia, ya. Allah akan hilangkan berbagai macam kesulitan dari segala urusan dunia dan akhiratnya. Yang jelas yang lebih penting adalah urusan akhirat nanti kelak di akhirat kan gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan makhraja adalah ilmuhu bi anna ma asabahu min ata'in aw man'in min qablillah wa huwa ma'na ibn Abdullah bin. Karena Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud dengan makhraja adalah dia memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Segala sesuatu yang menimpanya, segala sesuatu yang dia dapatkan atau segala sesuatu yang tertahan darinya, itu semuanya atas ketetapan Allah. Ada ilmunya, ada hikmah di balik itu. Ini makhraja. Contoh misalkan saya minta sesuatu, ya Allah, saya mau ini dan itu. Ternyata tidak kita dapatkan, tidak saya dapatkan. Nah, orang yang bertakwa, ya, ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak akan kecewa. Dia mengilmuinya, pasti ada hikmah di balik itu. Ya, jadi makhraja itu kata Abdullah bin Mas'ud adalah ilmu, ya, terhadap segala sesuatu yang menimpanya, baik yang dia dapatkan ataupun yang tidak dia dapatkan ketika dia menginginkan. Dan itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, inilah makhraja. Artinya apa? Orang yang bertakwa tidak akan pernah merasa kecewa. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Misalkan, aduh, saya harus bayar hutang di bulan ini. Ternyata uang yang saya harapkan tidak ada. Ya, uang yang saya harapkan untuk bayar hutang tidak ada. Tapi orang yang bertakwa pasti yakin di balik uang yang tidak ada itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Nah, ini mengilmui, ya. Mengilmui terhadap segala sesuatu yang menimpanya, baik yang dia dapatkan ataupun yang tertahan darinya, ya. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillah, yang dimaksud dengan makhraja itu adalah fayutalliq li sunnah wa yuraji' li sunnah wa yaj'al lahu makhraja. Segala urusannya dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, segala urusannya dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang kembali kepada sunnah Nabi, orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka itulah jalan keluar dia. Itulah jalan keluar dari segala macam kesulitan kehidupan di dunianya. Ini orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, jalan keluarnya apa? Sunnah Nabi. Ya, kembali kepada sunnah Nabi. Ini kata As-Sudi. Ya. Nah, yang keempat, wa may yattaqillah bisabri indal musibah yaj'al lahu makhrajan minan nar ilal jannah. Ini kata Ibnu Sa'ib, ya. Jadi makhraja di sini adalah ketika dia mendapatkan musibah kemudian dia bersabar. Nah, kesabarannya itu menjadi jalan keluar dia dari ancaman neraka menuju surga. Ini dimaknai oleh Ibnu Sa'ib. Ya, jadi orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan hidup ketika di dunia, ya Allah akan berikan jalan keluar. Apa yang dimaksud dengan jalan keluar di sini? Kata Ibnu Sa'ib adalah dengan kesabarannya itu dia akan dikeluarkan atau dilepaskan dari ancaman neraka.
Ini kata Ibnu Sa'id. Nah, yang kelima, yang dimaksud dengan makhraja adalah minal haram ilal halal. Orang yang bertakwa akan dijauhkan dari barang-barang haram. Ya, kalau dia misalkan milih pekerjaan, ternyata pekerjaan tersebut kurang bagus, maka Allah akan palingkan dia. Ya, Allah akan jauhkan dia dari pekerjaan tersebut. Kalau dia akan mendapatkan hadiah dari seseorang, tapi ternyata hadiah tersebut adalah barang yang haram, ya dihasilkan dari usaha yang haram, maka Allah akan hindarkan dia. Ini adalah makhraja. Orang yang bertakwa akan dijauhkan dari segala macam yang haram-haram. Nah, ini beberapa makna makhraja yang disebutkan oleh para ahli tafsir, ya. Nah, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, ya. Nah, kemudian apa itu min haitsu la yahtasib? Min haitsu la yahtasib adalah segala sesuatu yang di luar kalkulasinya. Pokoknya di luar bayangannya. Ini semua ulama sepakat. Yang namanya min haitsu la yahtasib adalah rizki yang tidak dia idam-idamkan. Rizki yang benar-benar di luar kalkulasinya, ya. Kalau misalkan bonus itu masih ada kaitannya, ya, kita dapat bonus misalkan itu pasti ada kaitannya, tapi yang namanya min haitsu la yahtasib adalah segala sesuatu yang benar-benar di luar kalkulasinya. Nah, orang yang bertakwa dalam apa namanya, dalam ayat ini itu mendapatkan jaminan dua hal itu, ya, akan mendapatkan jaminan dua hal itu. Nah, kemudian ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Salah satu kalimat yang sering diucapkan atau yang seharusnya menjadi kebiasaan orang yang bertakwa, orang yang bertawakal kepada Allah adalah kalimat hauqalah. Ya, hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Ya, hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Ini yang namanya hauqalah. Nah, para ulama membedakan antara haula dengan quwah. Ya, kalau haula ini kekuatan untuk menunjuk apa namanya, taat, ya. Kalau quwata itu kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ya, jadi la haula itu tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, ya wala quwata tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, illa billah kecuali atas pertolongan Allah. Nah, kalimat ini ikhwati iman banyak sekali diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini adalah kalimat yang seringkali diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Contoh misalkan gini, pernah dengar ceritanya Auf bin Malik, ya, rahimahullah, dia memiliki anak namanya Malik. Jadi Auf bin Malik ya, Auf bin Malik itu punya anak namanya Malik. Jadi Malik itu anaknya Auf, ya. Malik yang ini bapaknya Auf, ya. Jadi biasanya kalau di Arab seseorang itu memberi nama anaknya sama dengan nama bapaknya, ya. Makanya Auf bin Malik punya anak namanya Malik, ya. Nah, Auf bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang miskin, ya, tidak memiliki apa-apa. Nah, kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku itu pergi perang bersama engkau. Jadi Auf bin Malik datang menemui Nabi SAW, menyampaikan bahwa anaknya itu perang bersama Rasulullah. Nah, sementara Rasulullah sudah kembali ke Madinah, dan juga para sahabat yang lain yang pergi bersama-sama dengan Malik itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing, ya Rasulullah. Sementara anak saya ini belum datang juga, ya, anak saya belum datang juga. Sementara ibunya di rumah itu terseduh, terisak tangis, gitu kan, gelisah menunggu kepulangan anaknya. Ya Rasulullah, seandainya kalau anakku itu ditawan, maka kami tidak punya harta untuk menebusnya. Ya, Waalaikumsalam. Tes. Halo? Masih nyambung? Punten tadi sampai mana? Bisi enggak ini.
Auf bin Malik. Ya, Auf bin berarti Malik dari ya. tetap masih sampai situ ya. Oke. Nah, jadi Auf bin Malik ini dia mengeluhkan apa? Mengeluhkan ininya keadaannya. Ya. Keadaannya kalau seandainya anaknya itu tidak bisa ditebus kalau ditawankan gitu. Nah, kemudian kata Auf bin Malik, ya Rasulullah, madza ta'muruni? Ya. Madza nas'a, gitu kan? Apa yang kau perintahkan kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Kata Auf bin Malik. Kata Auf bin Malik. Kemudian kata Nabi SAW, ittaqillah. Ittaqillah. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Nah, ini juga menjadi menjadi solusi dari setiap masalah kita ya. Kalau kita memiliki masalah, memiliki kesulitan, maka sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi ya, pertama adalah ittaqillah. Ittaqillah. Kemudian yang keduanya wasbir. Wasbir. Kemudian yang ketiganya waqfir. Ya. Jadi ini 3 hal kalau kita mendapatkan musibah, kesulitan ya sebagaimana yang dialami oleh Auf bin Malik, maka yang pertama kata Nabi SAW, ittaqillah wasbir waqfir. Bertakwalah kepada Allah, wasbir artinya bersabar, waqfir artinya perbanyaklah. Apa yang harus diperbanyak? Yang harus diperbanyak adalah kalimat hauqalah ini. Ya. Ini kata Nabi SAW. Jadi kata Nabi SAW kepada siapa? Kepada Auf bin Malik, kamu dan istrimu bertakwa kepada Allah, kemudian bersabar, kemudian perbanyaklah hauqalah. Ya, perbanyak zikir hauqalah. Ini perintah Nabi kepada Auf bin Malik. Kemudian pulang Auf bin Malik. Auf bin Malik pulang, ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, apa yang kau dapat dari Rasulullah? Apa yang kau dapat dari Rasulullah? Kemudian aku dan kamu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, untuk bersabar, dan untuk memperbanyak hauqalah. Kebayang nggak sih kalau misalkan kita punya masalah, kemudian kita datang kepada seseorang yang kita harapkan bantuannya, kemudian orang tersebut hanya memerintahkan kepada kita, cing sabar, ya bertakwa kepada Allah, kemudian perbanyak hauqalah. Belum tentu kita terima nasihat itu. Pasti kita mengatakan mana actionnya atau gitu kan, jangan cuma itu doang kan, sering kan kita begitu ya. Sama kalau kita menganggap bahwa doa itu seperti pilihan terakhir, atau nggak doa wungkul, atau harus ada usahanya. Memang betul, tapi seolah-olah doa itu adalah pilihan terakhir ketika kita benar-benar menyandarkan sama usaha. Kita seringkali menyandarkan pada materi gitu. Kita seringkali menyandarkan pada bantuan orang. Ya, kita melupakan Allah. Kita melupakan doa yang Allah perintahkan, yang Rasulullah contohkan. Kita seringkali begitu. Jadi betapa kita ini selalu menyandarkan kepada hal-hal yang bersifat material. Ya, kalau orang membantu berarti harus sok dengan, kalau butuh uang dengan uangnya gitu kan. Harus real, kita seringkali begitu. Gitu kan? Makanya beda banget dengan wanita salihah zaman dahulu. Ketika suaminya pulang tidak bawa apa-apa. Ya mungkin kalau zaman sekarang harapannya Rasulullah memberikan unta misalkan untuk dijadikan tebusan dan seterusnya kan, Rasulullah kan bisa aja melakukan itu. Mungkin kalau harapan wanita sekarang mungkin seperti itu, ketika suaminya minta tolong sama seseorang, kemudian dia berharap ada bukti nyata ya sebagai sesuatu yang bisa dijadikan alat bantunya kan gitu. Tapi apa ucapan wanita yang salihah ini? Ya. Kata wanita yang saling ni'mama amarana biha. Ini adalah kenikmatan luar biasa, coba bayangkan ya. Wanita yang salihah ketika dikasihkan oleh suaminya yang diperintahkan oleh Nabi ini, gitu kan. Aku mendapatkan ini dari Nabi. 3 kalimat, ittaqillah, wasbir, waqfir, ya. Nah, jawaban si perempuan itu kan luar biasa sekali, ya. Ini kenikmatan bagi keluarga kita. Belum tentu keluarga orang lain itu dapat gitu loh, ya. Ini luar biasa nih, ya. Wanita yang salihah. Kemudian setelah keduanya duduk dan seterusnya, kemudian mereka mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Mereka duduk dengan serius sambil membaca la haula wala quwwata illa billah terus-terusan.
Ya, jadi setelah Isya itu dia terus-terusan membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billah, terus-terusan. Sampai ketika malam mulai sangat gelap, ya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, tok tok tok. Bangunlah Auf dari tempat duduknya, kemudian membuka pintu itu. Begitu dibuka, anaknya sudah ada di depannya. Anaknya sudah ada di depannya. Dia lupa kalau yang diminta itu adalah anaknya pulang. Tetapi apa? Dia dikagetkan oleh sesuatu yang ada di belakang anaknya. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu 4.000 ekor kambing. Ya, 4.000 ekor kambing mengikuti anaknya. Di dalam tafsirnya Ibnu Jauzi, Zadul Masir, beliau mengutip kisah ini, ya. Beliau mengutip kisah ini bahwa Malik begitu pulang ke rumahnya diikuti oleh 4.000 ekor kambing. Dalam tafsirnya Imam Qurtubi diikuti oleh 50 ekor unta yang besar-besar. Sehingga bapaknya yang tadinya berharap anaknya pulang, kaget gitu. Lupa kalau anaknya sudah pulang. Sampai dia bertanya, "Mahaza, apa ini?" Ya, apa ini? Kemudian Auf bin Malik ini menceritakan, "Wahai ayahku, ya, aku ini ditawan oleh pihak musuh. Aku berusaha untuk melepaskan diri, tetapi ikatannya sangat kuat. Aku diikat dengan rantai. Ya, dalam riwayat yang lain dia diikat di atas sebuah pohon, kemudian sambil disalib. Ya, dia nggak bisa keluar. Tapi menjelang malam, artinya bertepatan dengan bapak sama ibunya ini membacakan hauqalah tadi. Ya, bertepatan atau menjelang malam, tiba-tiba si rantai itu melonggar. Ya, kalau dalam riwayat yang lain, pohon yang dijadikan untuk mengikat dia roboh. Akhirnya dia bisa melepaskan diri. Maka aku pun berlari. Ketika aku berlari, maka harta benda orang kafir itu yang berupa kambing dan unta mengikutiku sampai ke rumah. Dan diikuti oleh 4.000 ekor kambing dan 50 ekor unta. Kemudian kata bapaknya, "Kenapa engkau bisa secepat ini?" Ya, tidak tahu ya, seolah-olah aku dibawa oleh malaikat, ya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kuasanya Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, orang tidak banyak tanya ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu. Nggak banyak tanya, Rasulullah cuma ini gitu kan. Ya Rasulullah cuma ini aja, nggak begitu, tapi benar-benar diamalkan dan dia merasakan bahwa itu sebagai sebuah hadiah yang luar biasa. Nggak banyak tanya ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu. Makanya dia langsung mengamalkan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian ditanyakan esok harinya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku mengalami begini dan begitu. Nah, bagaimana dengan harta ini, dengan dengan kambing-kambing ini?" Kata Rasul, "Itu adalah milik engkau. Sungguh, wahai Auf bin Malik, ya, Allah menurunkan ayat yang berkenaan dengan keadaan engkau. Apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar." Lihat bagaimana takwanya Auf bin Malik. Bagaimana tawakalnya Auf bin Malik, ya, yang ketika dia sudah tidak punya dalam tanda petik usaha apa-apa lagi yang bisa dilakukannya, maka dia tinggal pasrah gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada usaha yang bisa dilakukannya. Ya, contoh misalkan gini, setiap manusia memang diperintahkan untuk berikhtiar. Ya, contoh misalkan saya sering ngasih contoh Siti Maryam. Siti Maryam itu kan baru lahiran. Siti Maryam ini baru lahiran loh. Ya, kemudian dia butuh asupan makanan, butuh glukosa ya untuk energi. Kemudian Allah perintahkan, ini tercatat di dalam Quran surah Maryam, kamu goyangkan itu pohon kurma. Siapa orang yang bisa menjatuhkan pohon kurma? Ya, orang-orang segede saya belum tentu bisa menggoyang pohon kurma kemudian sampai buahnya jatuh, belum tentu. Ini perempuan yang baru melahirkan dalam kondisi lemah tapi disuruh menggoyang. Apakah itu tujuannya? Bukan. Itu hanya sebatas ikhtiar maksimal yang bisa dilakukannya. Nah, sementara hasilnya semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Hasil ada di tangan Allah, bukan di usaha kita gitu loh. Ya, begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dikepung oleh Firaun, ya, tidak ada jalan lagi kecuali menyeberangi lautan. Sementara tidak ada perahu. Ya, kata Allah, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Apa hubungannya tongkat dengan lautan itu? Tapi itulah ikhtiar maksimal yang bisa dilakukan. Artinya,
benar kita diperintahkan oleh Allah ya untuk melakukan ikhtiar yang terbaik semaksimal yang kita bisa. Tetapi jangan pernah kita menyandarkan kepada ikhtiar tersebut, usaha tersebut, hasil yang akan kita dapatkan, jangan pernah. Ya, bukankah Nabi SAW mengajarkan sebuah zikir yang sering dibaca di pagi dan sore? Fala taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, gitu kan? Aslih li sya'na kulli, kan gitu. Wala taqil ila nafsi tarfata'in. Ya, perbaikilah segala urusanku, ya, dan jangan kau biarkan aku menyandarkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Artinya, orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, dia mewakilkan urusannya kepada Allah. Dan seperti inilah, kalau misalkan rumah kita bocor, ya, rumah kita korslet listriknya, kemudian kita tidak bisa memperbaiki itu semua, maka kita akan menyuruh orang lain untuk memperbaiki itu. Ya, memperbaiki atap yang bocor, memperbaiki listrik yang korslet. Kalau kita mewakilkan itu kepada ahlinya, maka kita akan tenang. Ya, listrik diserahkan ke PLN, misalkan petugasnya datang, kita akan tenang. Tapi kalau kita salah mewakilkan, maka kita juga tidak akan regreg, ya, tidak akan tenang. Termasuk kalau kita mengerjakan sendiri, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita pun akan gelisah. Gitu kan? Nah, atap yang bocor. Nah, Allah itu adalah tempat mewakilkan segala urusan kaum mukminin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, Quran surah At-Taghabun. Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada ilah selain Dia. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang yang beriman, orang mukmin itu bertawakal. Nah, jadi jangan pernah kita menyandarkan urusan kita kepada diri kita, kepada hasil usaha. Ya, usaha adalah hal yang diperintahkan, tetapi bukan yang menentukan hasil. Nah, mudah-mudahan kisah tadi, ya, bagaimana Auf bin Malik ketika diperintahkan oleh Nabi SAW memperbanyak hauqalah, justru dia langsung mengucapkannya, dia tidak banyak berpikir, ya. Karena dalam Quran surah Az-Zumar, Al-Ahzab, ya, Allah Ta'ala mengatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas mukmin laki-laki atau mukmin perempuan apabila dia menetapkan satu urusan, maka ada pilihan yang lain, dia cari-cari pilihan yang lain. Nah, ini yang memerintahkan Rasulullah. Nah, orang yang bertakwa, segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan pernah berpikir ulang untuk mencari alternatif yang lain. Ya, luar biasa. Nah, kemudian ikhwat iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Keutamaan hauqalah ini, ya, keutamaan hauqalah. Yang pertama, hauqalah, ya. Hauqalah itu adalah ahabbul kalam. Hauqalah itu ahabbul kalam. Artinya apa? Ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ucapan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jadi hauqalah itu ucapan yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini hauqalah. Makanya jangan pernah kita melepaskan lisan kita, ya, dalam setiap harinya untuk tidak mengucapkan kalimat ini. Kata Nabi SAW, ma 'alal ardi rajulun yaqul, tidaklah seorang laki-laki, ya, tidaklah seseorang mengucapkan, ya, yang ada di tidaklah seorang laki-laki di atas muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wala haula wala quwata illa billah, illa kuffirat anhu zunubuhu, ya, walau kanat aktsara min zabadil bahar. Kalau orang yang mengucapkan tadi, ya, ini urutannya banyak, ya, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat zikirnya gini. Yang pertama, la ilaha illallah. Ini kalimat zikir ini mudah untuk dihafal, ya. La ilaha illallah, kemudian wallahu akbar,
Wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian wasubhanallah. Wasubhanallah walhamdulillah. Walhamdulillah. Kemudian wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata dan seterusnya illa billah. Maka Allah akan hapuskan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Coba bayangkan. Nah, kalimat ini ukhuwat iman, ini ada salah satu di antara bagian dari zikir ba'da shalah. Ya, salah satu di antara bagian zikir ba'da shalah. Kalau kita menghafal zikir ba'da shalah, maka kalimat ini sering kita baca. Ya, kalimat ini sering kita baca. La ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, walaupun nanti urutannya nggak berbeda, tapi yang jelas ucapkan kalimat-kalimat ini. Ketika kita beres sholat, jangan pernah meninggalkan kalimat ini. Allahu Akbar 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian la haula wala quwata 1 kali, la ilaha illallah ini banyak sering diulang. Nah, ini menjadikan kita diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, luar biasa. Ini yang pertama, ahabbal kalam wa aqrabahu ilallah. Sebaik atau ucapan yang paling dicintai oleh Allah dan paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Yang kedua, minal baqiyatis salihat. Minal baqiyati salihat. Baqiyah salihah. Ya. Apa itu baqiyah salihah? Ya, simpanan yang baik. Baqiyah itu simpanan yang baik. Coba nanti dibuka Quran surah Al-Kahfi ya, surah ke-18 ayat ke-45 kalau tidak salah. 46 ya. Baca dari 45 sampai 46 ya. Ketika Allah mengumpamakan tentang kehidupan dunia. Di 45-nya Allah Taala mengatakan wadrib lahum matsalal hayatid dunya. Dan buatkanlah untuk mereka ya manusia perumpamaan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini ibarat hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering. Kemudian dimakan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini gambaran dunia. Kita semua menyenangi dunia. Tetapi ingat, dunia itu akan hilang, akan sirna. Sebagaimana tadi tumbuh-tumbuhan yang sudah dihujani, hijau, ya indah. Tapi ada masanya. Masanya kemudian mereka kering dan tertiup angin, habis sirna. Ya. Kemudian ayat 46 Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat, tetapi kebajikan yang terus-menerus, baqiyah salihat ya. Baqiyah itu terus-menerus ada pahalanya. As-salihah adalah amal baik. Itu khair kata Allah. Khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Itu lebih baik pahalanya di sisi Allah serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini apa maksudnya? Kita seringkali ya kita tertipu oleh yang namanya al-mal. Al-mal itu harta. Kata Allah al-mal wal banun. Banun itu anak, ya. Al-mal wal banun. Kita seringkali tertipu oleh kedua hal ini. Banun misalkan gini. Betapa sering kita tersibukkan, memang tanggung jawab kita, betul tanggung jawab kita, ya. Tapi seringkali harta kita dihabiskan untuk anak-anak kita untuk urusan dunianya. Bahkan untuk urusan yang lago misalkan, urusan yang tidak ada faidahnya untuk akhiratnya, ya hanya sebatas permainan saja misalkan. Nah ini kita tergerus nih, waktu kita tergerus, ya materi kita tergerus, ya hanya untuk ini banun dan juga mal, ya. Makanya kata Allah al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak itu adalah hiasan dunia. Wal baqiyatus salihah, sementara baqiyah salihah ya, baqiyah salihah itu lebih baik. Kita tidak menafikan kalau sebagai orang tua pasti menyimpan harapan terhadap anak ya, supaya anaknya nanti besar ya, dapat kerjaan yang bagus ya, orang tuanya sudah sepuh mengurusi anak, itu kan harapan ya. Kita tidak bisa menafikan itu, memang begitu faktanya. Tetapi belum tentu itu belum tentu anak kita seperti yang kita harapkan, belum tentu.
Tetapi kalau baqiyah sholihah, ya ini udah pasti. Baqiyah sholih itu udah pasti. Makanya gini, anak yang soleh ini merupakan baqiyah sholihah, gitu. Kalau anak yang soleh itu merupakan baqiyah sholih. Artinya kalau investasi kita supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh, ya, private-nya ngaji, misalkan ya, disuruh belajar Islam dengan benar, itu baru tuh baqiyah sholihah. Tapi kalau anak itu ya diinvestasikannya hanya untuk urusan-urusan dunia, belum tentu menjadi baqiyah sholihah. Makanya kata Allah, wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika thawabu wa khairun amala. Nah, sementara baqiyah sholihah itu jauh lebih baik di sisi Allah dan lebih baik untuk dijadikan harapan gitu loh. Ya, dijadikan harapan daripada anak tadi yang kita harapkan nanti mereka sudah dewasa dapat kerja, belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya kalau misalkan kita disibukkan oleh anak kita tapi hanya sebatas urusan-urusan dunia, sayang, ya demi Allah sayang. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajmain, maka yang namanya baqiyatus sholihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru minal baqiyatis sholihat. Perbanyaklah oleh kalian baqiyah sholihah. Kata para sahabat, wa mahunna, apa itu ya Rasulullah? Yang namanya baqiyah sholihah itu adalah at-takbir. Yang namanya baqiyah sholihat, ya. Ini yang namanya baqiyah sholihat itu pertama apa? At-takbir, takbir, wat tahlil, wat tasbih, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kalimatnya sama dengan yang tadi. Lihat, ya. Berapa sering dalam sehari kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut? Ya, kita sering kali kita mengaku sibuk ini dan itu sampai kalimat-kalimat yang bisa dibacakan sambil ngapain juga kita susahnya minta ampun, ya. Nah, susahnya minta ampun, padahal kan gampang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ini kan gampang sekali. Dan itu merupakan baqiyah sholihah. Itu bisa menjadi pahala kita yang terus-menerus nanti sampai yaumul akhir, ya. Jadi la haula wala quwata illa billah ini luar biasa, ya. Dawamkan tuh kalimat-kalimat tersebut. Apalagi ini kita menjelang akhir 10 hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ya, tinggal sisa 1 hari lagi. Nanti malam tuh perbanyak tuh kalimat-kalimat ini, ya, kalimat-kalimat ini. Kemudian yang ketiga, keutamaan la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzan min kunuzil jannah. Simpanan dari simpanan surga, ya, perbendaharaan surga. Jadi yang namanya la haula wala quwata illa billah adalah simpanan nanti buat di surga. Artinya apa? Kalau orang punya simpanan di surga, berarti dia dijamin masuk surga, ya kan? Kata Nabi SAW, "Qul," katakanlah, la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah oleh kalian membaca la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya ia adalah simpanan harta berharga di antara harta berharga yang ada di surga. Ya, jadi itu bisa menjadi amal kita nanti, ya, pahala kita, karena kita memperbanyak la haula wala quwata illa billah, ya, gitu. Kemudian yang keempat, tu'inul muslim ala muwajihatinil masaib fil hayati dunya wa tuhawwinu alaihi ma yashaqqu ala nafsi. Nah ini, menolong seorang muslim atas musibah yang menimpanya dalam kehidupan dunia ini, kemudian wa tuhawwinu alaihi, menganggap ringan musibah tersebut. Nah, ini penting nih. Menganggap ringan musibah tersebut. Kalau kita terkena musibah, ya, terkena masalah, kemudian kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka apa? Kita akan menganggap musibah tersebut ringan. Menganggap musibah tersebut ringan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar. Idza tuqala li isti'ana billahi ta'ala wa laysa kama yashi'u 'inda ba'dhin nas
annaha tuqal li istirja' inda waqa'idahum bimasjid. Artinya gini, ya, orang-orang yang senantiasa meyakini ya, kalimat hauqalah tadi sebagai bentuk perwakilan dia kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka sebesar apapun musibahnya itu tidak akan berpengaruh kepada dia. Ya, kenapa? Karena tadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga ya, kecuali itu datang dari Allah. Nah, kalau Allah sudah dalam tanda petik turun tangan, maka masalah apa yang akan membuat kita risau lagi? Masalah apa yang akan membuat kita gelisah lagi? Tidak, karena Allah sudah turun tangan. Ya, karena Allah sudah turun tangan, maka semua masalah akan beres insya Allah. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya turadul ham wal hazan an sahibaha, akan menghilangkan ham. Ya, ham itu apa? Gundah, kesedihan. Ya, bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Orang yang senantiasa membaca kalimat tersebut, dia akan terhindar dari rasa gelisah, dari kesedihan. Insya Allah, ini janji insya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, takunu sababan fi qabulillahi ta'ala doa al-abd. Salah satu sebab dikabulkannya doa seseorang ketika dia berdoa. Jadi kalau seseorang membaca la haula wala quwata illa billah sebelum dia berdoa, maka itu menjadi sebab dikabulkan doanya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'ara minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah." Tsumma qala Allahumma firli au da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qubilat sholatuh. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini khusus nih dibacanya sebelum tidur. Jadi kalau seseorang sebelum tidur dia membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini satu ya sebelum tidur. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang panjang ya diteruskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian alhamdulillah, yang keduanya alhamdulillah. Kemudian yang ketiganya itu lahul hamdu ya. Kemudian subhanallah. Kemudian setelah subhanallah membaca Allahu akbar ya. Allahu akbar. Kemudian membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian dia mengucapkan Allahumma gfirli ya, tambahannya Allahumma gfirli gitu kan. Maka kalau dia berdoa pasti doanya diijabah. Tapi ini khusus ya, dibacanya ketika dia mau tidur. Nabi barang siapa yang hendak tidur kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia mengatakan Allahumma firli ya, atau dia berdoa, maka doanya akan diijabah. Dan kalau dia sholat ya, maka sholatnya akan diterima. Nah, ini keutamaan hauqalah ya. Jadi luar biasa nih. Kalau yang tadi kan kalimat-kalimat yang bebas diucapkan ya, yang bebas diucapkan. Kalau ini yang berkaitan dengan amalan tertentu ya. Yang ketujuh, yahfazullahu min makaidis syaitan. Dijaga oleh Allah dari tipu daya setan. Orang yang senantiasa membaca hauqalah, dia akan dilindungi oleh syaitan. Makanya salah satu di antara anjuran doa keluar rumah adalah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita keluar rumah, maka jangan pernah melupakan doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jaminannya apa? Ada 3 jaminan. Yang pertama adalah hudita. Jadi malaikat akan berkata kepadanya, hudita, kamu akan diberi hidayah. Yang kedua, wakufita, kamu akan dicukupkan. Ya. Nah, yang ketiganya apa? Wawukita,
wa wuqita. Kamu akan dilindungi, diproteksi. Ya, jadi ini 3 nih. Kalau kita berdoa, la haula wala quwata illa billah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ya, sebelum keluar rumah, maka Allah memberikan jaminan ini. Hudita, akan diberi hidayah, artinya akan dibimbing ya selama dalam perjalanannya. Wa kufita, kalau dia mencari nafkah akan dicukupkan nafkahnya, segala kebutuhannya dicukupkan. Wa wukita, dia akan dilindungi dari berbagai macam godaan. Ya, dari berbagai macam serangan atau apapun itu, termasuk godaan setan. Makanya setan lepas tangan terhadap orang yang keluar rumah membaca doa la haula wala quwata illa billah. Kata setan kepada temannya, bagaimana mungkin kita akan menjerumuskannya, bagaimana mungkin kita akan menggodanya sementara dia sudah diproteksi, ya, dia sudah diberikan hidayah, dia akan dicukupkan dan dia akan dilindungi. Nah, inilah keutamaan hauqalah. Yang terakhir, orang yang mengucapkan hauqalah, ya ini sama dengan kalimat dengan poin yang pertama tadi ya. Tapi ini khusus, yaghfirullahu taala dzunuba min mayuraddadu hadhil kalimat. Barang siapa yang senang terbiasa membaca kalimat tersebut, maka Allah akan yukaffir anhu sayyiati, yukaffir anhu khataya. Walau kasurat, meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, ada satu lagi ya, belum saya tidak sempat saya tuliskan di sini, bahwa hauqalah itu salah satu di antara pintu surga, ya, takunu baban min abwabil jannah. Barang siapa yang senantiasa membaca la haula wala quwata illa billah, maka dia akan dikhususkan memasuki pintu tersebut, dibuatkan pintu tersebut gitu ya, untuk orang yang senantiasa membacanya. Ikhtiman azan ya Allah wa yakum ajmain, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, mangga. Boleh. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Gun-Gun. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang ada memiliki pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz Gun-Gun. Silakan Bapak Ibu. Bisa di-raise hand ya. Silakan Rohku. Gimana Pak? Gimana Pak? Oh ya, boleh Pak ya. Pada dasarnya kalimat ini adalah kalimat yang mutlaqah ya, kalimat yang bersifat mutlak ya, kalimat yang bersifat mutlak. Artinya boleh dibaca dalam kesempatan yang lain, boleh ya, boleh dibaca dalam kesempatan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, boleh, silakan. Atau kalau ingin lebih amannya, bismillahirrahmanirrahim bisa dihilangkan, misalkannya tinggal lahu. Tapi pada dasarnya boleh ya, pada dasarnya boleh. Jadi doa itu, doa apapun seperti ini misalkan. Ada doa yang dhaif sebetulnya ya, secara riwayat lemah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa apa itu? Doa mau makan kan? Doa makan kan? Tapi kan doa makan ini kan tidak berdasarkan riwayat yang sahih gitu loh. Artinya doa ini boleh kita baca ya, sekalipun tidak untuk mau makan gitu kan. Misalkan kita alhamdulillah dapat rezeki, dapat apa, kemudian kita mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana, ya kan? Yang namanya rezeki kan banyak, bukan cuma makanan, betul tidak? Ya kan? Nah, itu bebas ya, pada dasarnya doa itu bebas ya. Artinya doa bismillah tawakkaltu untuk keluar rumah itu boleh dibaca dalam kesempatan apapun boleh. Betul. Sama-sama. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan untuk Bu Yuli, sudah raise hand. Boleh langsung Bu Yuli, Angga silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mau nanya, kan kita udah tawakal nih sama Allah, terus kita udah doa, pokoknya pasrah semua ke Allah. Cuma namanya manusia kan kadang kita berharap ya Ustadz. Terus kadang-kadang kita suka, ya Allah kapan nih dikabulin doanya, udah ini, udah itu, kok belum aja gitu. Boleh nggak sih kayak gitu Ustadz? Jangan, itu ajalah namanya ya. Ajalah gitu? itu apa namanya, tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa. Jadi artinya gini,
kita harus yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan selama sesuai dengan yang disyariatkan, caranya benar gitu kan, kita menjauhi maksiat, itu sudah pasti dikabulkan. Cuman bentuk pengabulan itu kan ada 3. Ada yang langsung, ada yang ditunda. Ya, ditunda ini bisa dinantikan atau nanti jadi kebaikan di akhirat. Yang ketiganya itu sebagai diselamatkannya kita dari mara bahaya. Ditukar gitu loh ya. Kamu minta ini senilai 10 misalkannya, maka kamu terhindar dari musibah yang senilai 10 juga bisa jadi begitu. Artinya tidak dibenarkan ya seorang muslim, ya Allah kapan ini doanya dikabulkan? Karena boleh jadi bentuk pengabulannya yang berbeda gitu. Bentuk pengabulannya berbeda. Makanya kata Ibnu Athaillah ya di dalam makolahnya yang keberapa saya lupa ya, kata dia di antara tanda orang yang dicintai Allah itu bukan dengan disegerakan kabulnya ya, bukan dengan disegerakan kabulnya, tetapi dengan dia menyenangi prosesnya, menyenangi setiap doa-doanya, permintaannya. Itu justru pengkabulan dari Allah. Jadi pengkabulan dari Allah itu bukan memberikan apa yang dia minta gitu ya, tapi dengan apa, dengan semangat dia, dengan terus menerusnya dia, justru itu sebagai bentuk pengabulannya gitu. Kenapa? Karena Allah senang ya diminta oleh orang-orang yang salih gitu. Allah taala alam. Syukran Ustaz. Terima kasih Bu Yuli. Baik, mungkin barangkali dari Bapak dan Ibu yang lainnya ada yang bertanya? Masih ada waktu. Sekitar 15 menit lagi. Silakan Pak Gus. Masih di unmute, Pak? Ayo Pak Ustadz Agus nanya. Nampaknya belum ada nih Pak Kuku ya. Mungkin dari saya aja nih Ustadz, barangkali kan kita terkait kalimat la haula wala quwata illa billah Ustadz. Ketika misalkan kita sedang ada yang ingin dicapai atau kita sedang mengikuti ujian gitu ya, apapun yang ingin dicapai gitu, kita harus mengikuti suatu ujian itu, kadang kita suka nyebut kalau bahasa Sundanya mah la haula aja deh gitu ya Ustadz ya, la haula aja deh. Tapi kita kan tetap berharap yang terbaik gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah itu menjadi suatu ketetapan yang terbaik yang Allah tetapkan bagi kita, dan bagaimana kita harus menerimanya gitu? Iya. Pertama tadi saya ingin mengomentari kalimat la haula saja. Itu udah betul ya kalimatnya, la haula saja. Tapi ini kalimat la haula ini bukan sebagai kalimat yang pasif gitu ya. Jangan dijadikan sebagai kalimat yang pasif, artinya dia tidak berusaha sama sekali atau dia apa adanya gitu kan. La haula, tapi usahanya gitu kan ya. Jangan, nggak boleh juga begitu. Jadi yang dimaksud dengan la haula itu ketika dia memang sudah benar-benar maksimal kan, usaha maksimal, persiapannya oke, dan seterusnya ya. Nah kemudian gini, ketika yang dia harapkan dia tidak dapatkan, harus yakin ya itu pasti yang terbaik bagi Allah. Karena gini, orang itu harus menyandarkan semuanya kepada Allah. Contoh gini misalkan, ketika ada seseorang yang ingin masuk perguruan tinggi misalkan yang favorit ya, udah gitu dia merasa bahwa dia sudah bisa menjawab semua soal yang diberikan. Dia merasa begitu ya. Berarti dia sudah bersandar kepada kemampuannya kan. Dia menjawab, sama insya Allah bisa ya. Dan alhamdulillah jawab soal yang diberikan itu saya jawab semuanya. Insya Allah lulus. Tapi ternyata tidak lulus. Ya. Ini kan ada kehendak Allah di situ. Nah, salah satu faktornya mungkin saja ya, sekalipun dia bisa menjawab semuanya, ada faktor lain yang menjadi sisi penilaian. Ternyata orang-orang yang masuk ke situ saingannya itu hebat-hebat orangnya. Nah, ada faktor penilaian sehingga dia gugur ya. Dari 100 porsi misalkan ya, dia yang diambil hanya 10, yang 10 itu yang terbaik semuanya. Dia masih kurang gitu. Artinya ada kehendak Allah di situ kan. Nah, contoh lain, ada orang yang dia masuk ke satu
perguruan tinggi juga misalkan ya. Udah gitu ketika dia menjawab soal, dia merasa tidak bisa. Dia sudah maksimal tapi merasa tidak bisa. Kok sulit gitu kan? Kok saya kayaknya mah la haula we, nah gitu kan, la haula we, tapi dia kan sudah maksimal. Ternyata dia lulus gitu kan. Ternyata dia masuk. Nah, ini boleh jadi ada faktor lain, ternyata saingan dia gitu kan, itu lebih buruk lagi dari dia jawabannya. Nah, artinya apapun yang menimpa kita itu pasti yang terbaik selama apa? Selama kita memaksimalkan ikhtiar. Ya, tetapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang memang jelek, butut, ya, karena bisa jadi itu karena sesuai dengan usahanya kan gitu. Ya, artinya usaha tidak akan mengkhianati hasil tuh di satu sisi betul gitu ya, di satu sisi betul. Tapi intinya bahwa orang yang bertakwa, ya, orang yang bertawakal kepada Allah, karena dia sudah mewakilkan tadi, kan udah mewakilkan, artinya regreg gitu. Apapun hasilnya dia regreg ya. Sama seperti misalkan contoh jamaah haji yang dipulangkan ya udah sampai Jeddah dipulangkan lagi gitu kan, itu kan mungkin ikhtiar dia ya, dia ingin segera pergi ya, dia ingin ini, tapi mungkin ada satu bisa jadi caranya salah atau misalkan ada orang yang memanfaatkan keadaan ya, artinya orang nggak mesti kecewa, apalagi kalau misalkan dia ingat sirah Nabi ya. Kalau Jeddah ke Mekah itu kan masih jauh, itu masih ratusan kilo ya, Nabi itu tinggal 20 kilo lagi loh ya, ditolak, disuruh balik lagi gitu kan. Nah, artinya selalu mengambil hikmah ya di setiap keadaan gitu. Allah Ta'ala alam. Berarti kalau ada yang beranggapan atau misalkan, aduh saya beruntung, aduh saya sial, itu tidak benar ya Ustaz ya? Enggak boleh. Iya, enggak boleh. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, barangkali dari yang lainnya ada yang mau bertanya, silakan. Boleh Pak Buku, ada yang bertanya lagi Pak Buku? Tadi kan disebutkan usaha maksimal ya. Bagaimana kita tahu bahwa usaha tersebut sudah maksimal? Ya, itu kan kita yang tahu ininya, kita yang tahu kemampuan kita, ya. Kita yang tahu ya kadar kemampuan kita kan gitu. Sama seperti misalkan contoh ada seorang murid ya, gurunya tahu persis, anak ini belum maksimal, kamu teh belum maksimal. Ibu tahu kok kemampuan kamu. Ya, tapi kamu teh malas-malasan, kamu teh gitu kan. Nah, tentu perlu pendamping juga ya. Perlu teman juga ya, perlu ini juga, saya udah maksimal atau belum. Tapi tentu yang lebih tahu adalah diri kita sendiri, kita udah maksimal atau belum kan gitu. Ya, artinya sekuat tenaga seperti ginilah. Contoh misalkan orang yang sholat ya dalam kondisi duduk. Ya, dalam kondisi duduk. Ada orang-orang yang karena tidak paham ilmunya, begitu dia sholat langsung duduk. Ya, begitu dia sholat langsung duduk. Padahal lakukan semampu dia dulu. Ya, jadi apa yang tidak bisa dilakukan itu yang ditinggalkan kan gitu. Tapi selama dia masih bisa melakukan maka lakukannya. Misalkan ada orang yang mampu berdiri, tapi dia tidak mampu untuk sujud, berarti sujudnya yang duduk kan gitu. Tapi karena ketidaktahuan, ya akhirnya dia duduk dari awal. Nah, ini juga kan sebuah kekeliruan. Artinya pertama, untuk mengetahui batas kemampuan kita ya tentu harus diilmui dulu nih. Harus seperti apa nih kita memaksimalkan ikhtiar teh, gitu kan? Nah, baru setelah itu kita bisa mengukur saya sudah maksimal atau belum kan gitu. Ya, soalnya seringkali kan kita sifat ya, roream suka gitu. Nah, itu kan berarti belum maksimal kan ya? Ya kan? Nah, artinya kalau masih ada kata koream, ya itu belum maksimal kan nih. Koream jadi padahal bisa kan gitu. Betul. Jadi ya kan, padahal bisa gitu. Ya kayak sholat lah. Kayak sholat tahajud misalkan ya. Itu tuh sudah bangun jam 3:30 ya. Kita udah bangun, ya udah pasang alarm segala macam ya. Udah bangun, tapi tadi kan kita tidak maksimal. Di WC-nya lama-lama gitu kan. Di WC-nya lama-lama, akhirnya pas keluar dari WC udah mepet, akhirnya cuma dapat 2 rakaat misalkan ya. Karena kan kalau kita bisa maksimal, kan kita bisa lebih dari itu. Nah, itu yang dimaksud dengan maksimal. Jadi maksimal itu bukan berarti sekemampuan kita itu bukan berarti Anda mampunya cuma segitu, bukan ya. Berarti itu belum dimaksimalkan sebetulnya. Tapi memang itu ya apa tuh? Berarti subjektif banget berarti ya. Masing-masing orang beda-beda berarti. Masing-masing orang beda-beda, tapi ya harus ada yang men-triggernya, maksudnya harus dimotivasi. Misalkan kalau ibadah kan dengan pahala gitu kan, ini pahalanya gini, gitu kan, yang asalnya dia pas-pasan,
akhirnya dia bisa meningkatkan kan gitu. Mungkin Ustaz. Alhamdulillah. Sudah dijawab ya Pak Kuku. Barangkali dari yang lain ada lagi yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi ya Pak Kuku. Saya lihat juga di sini ada Bu Wina. Rajin sekali Bu Wina. Assalamualaikum Bu Wina. Mendengarkan kajian. Mungkin sudah tidak ada lagi Pak Kuku ya. Baik, barangkali bisa kita tutup saja. Mungkin karena waktu juga sudah mendekati pukul 4:30. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, oke. Ada besok ini ya, saat itu ada ya. Lebaran besok kan. Baik. Iya. Kamu Wina sudah menjawab ya. Baik Ustadz, mungkin penutup saja. Alhamdulillah telah kita dengarkan penyampaian dari Ustadz Gun mengenai tentang hauqalah. Mudah-mudahan juga ini menjadi penyemangat kita dan menjadi penguat tawakal kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus selalu menjaga ketaatan kita dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nutup sedikit mungkin Pak Kuku mohon izin iklannya, insya Allah di bulan Agustus di awal musim setelah musim hajian kita akan Khalifah akan membuka lagi umroh awal musim, insya Allah dimulai di tanggal 6 Agustus dan insya Allah bersama Ustadz Gun nih Ustadz kemarin sudah dikabari oleh Pak Mu, insya Allah di tanggal 6 ada program Khalifah Platinum dan Gold di tanggal 6 Agustus dan beberapa tanggal lainnya alhamdulillah sudah sold out dan masih tersedia di tanggal 6 Agustus beberapa seat lagi untuk keberangkatan di tanggal 6 bersama Ustadz Gun. Barangkali bagi Bapak dan Ibu alumni Haji 2015 atau Bapak dan Ibu lainnya di luar alumni Haji 2015 yang berminat untuk umroh di bulan Agustus, di awal Agustus bisa menghubungi kami, bisa langsung ke saya atau ke Pak Hajimu, Bu Atin dan Bu Ana di kantor Khalifah. Ustadz, sebelum ditutup, barangkali bisa dibikin untuk doa bersama. Ustadz ya, silakan Ustadz. Ya, kita akhiri ya perjumpaan kita dengan bermunajat kepada Allah. Ini adalah waktu yang terbaik insya Allah sebelum maghrib ya. Karena kita juga di ujung saum kita ya, mudah-mudahan ini menjadi doa yang makbulah ya, doa yang dikabul oleh Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah ya Ustadz atas ilmu yang telah disampaikannya. Baik. Barangkali saya tutup saja. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti di kajian rutin alumni Haji 2015 ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi ya Pak Bu di bulan depan insya Allah. Semoga selalu istiqomah dalam menyiarkan syariat Islam dan kajian-kajian Islam ini. Baik, sebelum saya tutup, mari kita ucapkan alhamdulillah dan doakan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Pak Ustadz Gun-Gun, Kang Dea, Recording Mas stopped. Nun. Atur nuhun Bu Antri, Bu Yuli, Kang Yoga, Atur Bapak nuhun Ibu Kang alumni Dea, Haji 12 Pak ya. Ustadz. Mohon maaf bila ada Sama-sama.